matrai. Sebelum lewat dari izin pengadilan agama. Jadi bini pertama itu dibawa di pengadilan, ditanya, gimana tang nak diizinkan? Menurut hakim, saya boleh, baru dia menurunkan keputusannya, diizinkan, bukan tanda tangan di atas materai. Nah, nih, salah. Jadi insya Allah Pak, kalau nikah di KUA kalau hanya sekedar tanda tangan di atas materai, dia datang pun bininya tanda tangan di atas materai depan KUA, KUA tidak berani nikahkan. Nah, nih, harus lewat pengadilan. Saya bilang, silakan aja lah apa-apa. Sekarang nah ikuti sunnah Rasulullah. Bini pertama Pak masih hadeke, masih Rasulullah itu Pak, saya bilangkan baru dia kawin dengan kedua setelah istri pertamanya Siti Khadijah meninggal. Nah, meninggal dulu yang pertama. Nah, yang kedua, Siti Khadijah itu dinikahi oleh Rasulullah pada waktu itu jande, umur 40 tahun. Nah, bapak bini pertama dulu jande kayak gadis yang pertama aja nang ikut sunnah Rasul saya kan. Nah, itu biasa orang buat-buat macam bukan lagi dia ngikuti sunnah Rasul tapi jumlahan tolen. Prosesnya ndak diikuti, itu yang berbahaya. Kemudian bagaimana seorang suami dengan istri? Rasul itu pakaian jahit seorang Pak Bijai, jahit seorang. Jadi pakaiannya koyak. Rasulullah menjahit seorang, ndak ande nyuruh bininya. Kita mereka laka ditereka bini runyok sikit marah. Ndak tahu lalu mereka gitu aja runyok bini nang disalahkan. Tuh, tereka kali lagi. Ngapain sih payahang kita cari tereka seorang? Karena bini tugasnya bukan hanya merekakan kita, banyak tugas-tugas yang lain dikerjakannya. Kalau kita nak ngikut sunnah Rasul, saya bilang dia akan mereka seorang. Munda nak mereka seorang, usah nak cerewet. Apa yang dah kena seterekakan ya pakai, kan aman. Aman. Ini kalau nak ngikut bagaimana Rasul, karena di dalam Islam itu saya sering memberikan bimbingan perkawinan dengan anak-anak yang nak kawin. Apa tujuan kita kawin? Kalau nak cari tukang masak, nak cari tukang cuci, nak cari tukang setrikakan, usah nak cari bini, cari pembantu. Cari pembantu, karena istri itu bukan itu tugasnya, bukan itu. Kalau dia melakukan itu hanya bentuk dia berbuat baik, berkhidmat dengan suaminya, tidak menjadi kewajiban. Dia berbuat baik, dia melakukan hanya berkhidmat. Melakukan hal-hal itu hanya berkhidmat, melakukan baik, insya Allah dia akan berpahala. Tapi kalau dia tidak melakukannya, maka itu tidak ada masalah. Maka bini saya dan saya suruh nyuci Pak, dan saya suruh nyuci, dan saya suruh masak. Soating dah datang ke rumah, disik masakan, udahlah kita ke pasar, laka sampat dia masak, ndak sampat ya udah. Jangan sampai itu menjadi masalah kita di dalam rumah tangga. Kalau nak ngikuti sunnah Rasul. Apalagi Rasulullah balik dari ceramah, rumah hang dikunci, laka 3 kali dia ngadurnya, udahlah biniku kapak tuh. Tadi ngurus anak, tidur di depan pintu kamar. Itu akhlak. Maka Rasulullah maka innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang baik.
kita ndak akan bukakan pintu, rumbuh nangin ndak pintu kan, rumbuh. Nah, ya. Ini akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah yang harus kita tanamkan di dalam sehari-hari. Kemudian ada 4 sifat Rasulullah yang wajib itu. Pertama adalah jujur. Rasulullah dari kecil saking jujurnya digelar dengan Al-Amin. Saya tidak berani nyebut amin, Pak. Al-Amin supaya tidak disalahkan orang. Ini dari kecil udah disebut dengan Al-Amin. Saking jujurnya.